Sejarah Al-Barzanji. Al-Barzanji atau Barzanji adalah suatu doa-doa, pujian-pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang biasa dilantunkan dengan irama atau nada. Isi Barzanji bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, yakni silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga diangkat menjadi Rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Nama Barzanji diambil dari nama pengarangnya, seorang sufi bernama Syekh Ja'far bin Husin bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanji dilahirkan pada hari Kamis awal bulan Zulhijjah tahun 1126 di Madinah Al-Munawwarah dan wafat pada hari Selasa selepas Asyar 4 Sya'ban tahun 1177 Hijriah di kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi, sebelah bawah makom beliau dari kalangan anak-anak perempuan junjungan Nabi Muhammad SAW. Nama nasabnya adalah Sayyid Ja'far ibnu Hasan ibnu Abdul Karim ibnu Muhammad ibnu Sayyid Rasul ibnu Abdul Sayyid ibnu Abdul Rasul ibnu Kolandar ibnu Abdul Sayyid ibnu Isa ibnu Husain ibnu Bayazid ibnu Abdul Karim ibnu Isa ibnu Ali ibnu Yusuf ibnu Mansur ibnu Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Ismail ibnu Al-Imam Musa Al-Kazim ibnu Al-Imam Ja'far As-Shadiq ibnu Al-Imam Muhammad Al-Baqir ibnu Imam Zainal Abidin ibnu Imam Husain ibnu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Historisitas Al-Barzanji tidak dapat dipisahkan dengan momentum besar perihal peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk yang pertama kali. Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada mulanya diperingati untuk membangkitkan semangat umat Islam. Sebab waktu itu umat Islam sedang berjuang keras mempertahankan diri dari serangan tentara salib Eropa, yakni Perancis, Jerman, dan Inggris. Kita kenal perang tersebut dengan julukan Perang Salib atau The Crusade pada tahun 1099 Masehi. Tentara salib telah berhasil merebut Yerusalem dan menyulap Masjidil Aqsa menjadi gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat perjuangan dan persaudaraan ukhuwah. Secara politis memang umat Islam terpecah belah dalam banyak kerajaan dan kesultanan. Meskipun ada satu khalifah tetap satu dari dinasti Bani Abbas di kota Baghdad, namun hanya sebagai lambang persatuan adalah Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dalam literatur sejarah Eropa dikenal dengan nama Saladin, seorang pemimpin yang pandai mengena hati rakyat jelata. Ketika itu beliau menjabat sebagai sederajat
dengan gubernur. Menurut Salahuddin, semangat juang umat Islam harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi mereka. Salahuddin mengimbau umat Islam di seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati, kini harus dirayakan secara massal. Sebenarnya hal itu bukan gagasan murni Salahuddin, melainkan usul dari iparnya Muzaffaruddin Geburi yang menjadi atabek atau setingkat bupati di Irbil, Suriah Utara. Untuk mengimbangi maraknya peringatan Natal oleh umat Nasrani, Muzaffaruddin di istananya sering menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Cuma perayaannya bersifat lokal dan tidak setiap tahun. Adapun Salahuddin ingin agar perayaan Maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat Islam di seluruh dunia untuk tujuan meningkatkan semangat juang, bukan sekedar perayaan ulang tahun. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari khalifah di Baghdad, yakni An-Nasir, ternyata khalifah setuju. Maka pada musim ibadah haji bulan Zulhijjah 579 Hijriyah atau 1183 Masehi, Salahuddin sebagai penguasa Haramain, yakni dua tanah suci Mekah dan Madinah, mengeluarkan instruksi kepada seluruh jamaah haji agar jika kembali ke kampung halaman masing-masing segera mensosialisasikan kepada masyarakat Islam di mana saja berada bahwa mulai tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi, tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan sebagai hari Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan yang membangkitkan semangat umat Islam. Pada mulanya, gagasan Salahuddin ditentang oleh para ulama, sebab sejak zaman Nabi peringatan seperti itu tidak pernah ada. Lagi pula, hari raya resmi menurut ajaran agama cuma ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi, Salahuddin kemudian menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan yang menyemarakkan syiar agama, bukan perayaan yang bersifat ritual, sehingga tidak dapat dikategorikan bid'ah yang terlarang. Salah satu kegiatan yang diprakarsai oleh Sultan Salahuddin pada peringatan Maulid Nabi yang pertama kali tahun 1184 Masehi atau 580 Hijriah adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta pujian-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Ternyata peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Sultan Salahuddin itu membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi perang salib bergelora kembali. Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan sehingga pada tahun 1187 Masehi atau 583 Hijriah, Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari tangan bangsa Eropa dan Masjidil Aqsa menjadi masjid kembali sampai hari ini. Kemudian, apa tujuan dari peringatan Maulid Nabi dan bacaan sholawat serta pujian kepada Rasulullah? Dr. Said Ramadan Al-Bupi menulis dalam kitab fikih
Al-Sirah Al-Nabawiyah. Tujuannya tidak hanya untuk sekedar mengetahui perjalanan Nabi dari sisi sejarah saja, tetapi agar kita mau melakukan tindakan aplikatif yang menggambarkan hakikat Islam yang paripurna dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Salah satu hal yang mengagumkan sehubungan dengan karya Ja'far Al-Barzanji adalah kenyataan bahwa karya tulis ini tidak berhenti pada fungsinya sebagai bahan bacaan dengan segala potensinya. Karya ini kiranya telah ikut membentuk tradisi dan mengembangkan kebudayaan sehubungan dengan cara umat Islam di berbagai negeri menghormati sosok dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dalam Madarirus Su'ud Syarhul Barzanji dikisahkan Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menghormati hari lahirku, tentu aku berikan syafaat kepadanya di hari kiamat." Siapa yang menghormati hari lahir Rasulullah sama artinya dengan menghidupkan Islam. Sahabat Umar bin Khattab secara bersemangat mengatakannya tersebut. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta iksiru wa khali, anta misbah